Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan apa yang sudah saya peroleh dari berbagai macam pengajian disampaikan oleh para ustadz, para ustadzah. Pada prinsipnya kita diciptakan Allah itu sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi kehendaknya, sudah menjadi kehendak Allah kita itu terpilih lahir ke dunia, sebagai hambanya. Karena kita itu hidup, kita kan tidak minta ya, memang kita tidak minta, tetapi karena kita itu dipilih oleh Allah untuk menjadi makhluknya, menjadi hambanya, kita ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Yaitu untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi padanya, untuk taat kepadanya. Allah itu maha mengetahui makhluk ciptaannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Biar manusia itu selamat di dunia dan di akhirat, Allah itu membuat aturan-aturan, di mana aturan itu ada perintah, ada larangan. Agar kehidupan di dunia ini itu seimbang, hidup rukun, damai, maka Allah itu membuat aturan agar manusia itu selamat, terhindar dari segala macam mara bahaya. Aturan-aturan yang dibuat oleh Allah itu diatur di dalam agama Islam, agama yang diakui oleh Allah, agama yang terakhir sampai akhir zaman. Kalau kita mau selamat, kita ikuti aturan-aturan Allah, karena yang membuat kita kan Allah. Walaupun kita tuh nggak minta, ibu juga nggak minta hidup di dunia ini, semua orang nggak minta hidup di dunia ini, tahu-tahu sudah hidup, karena itu merupakan kehendak Allah. Diterima. Kunci dari bahagia itu ya menerima, ora protes, menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Kita hidup di dunia ini menerima, sudah menjadi takdirnya. Kita ditugasi untuk taat pada Allah agar kita itu selamat di dunia dan di akhirat, karena semua makhluk itu nantinya kan mati itu merupakan awal kehidupan di akhirat. Jadi alam itu ada alam barzah, alam kandungan, alam dunia, kemudian alam kubur, kemudian alam akhirat. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu melalui berbagai macam alam yang kita lalui. Kemudian apa yang kamu proteskan? Kunci dari bahagia itu ya menerima, bila apa yang sudah Allah berikan itu kita terima, karena sudah menjadi kehendaknya. Kita diperintahkan berbuat baik pada sesama. Agar apa? Agar sesama manusia itu hidup rukun, saling tolong menolong, menjaga keharmonisan di dalam sosialisasi sosial kehidupan masyarakat. Itu saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, itu merupakan perintah Allah. Perintah Allah itu
Ya kalau kita menjalankan perintah Allah ya lillahi ta'ala, itu merupakan perintah Allah. Misalnya kita menolong orang, ya karena kita menolong orang itu karena perintah Allah. Allah memerintahkan untuk menolong. Nah apabila orang itu kemudian tidak membalas kebaikan kita, yaitu hak mereka, itu tidak ada pengaruhnya terhadap kamu gak usah merasa kemudian aku harus balik ditolong oleh orang itu. Gak seperti itu, nanti Allah itu yang akan membalas. Paham, Bil? Dipahamkan kamu itu apa-apa kita tuh menolong orang itu lillahi ta'ala, karena ini merupakan perintah Allah. Gak ada pengaruhnya kamu mau berbuat baik kepada saya atau tidak, itu gak ada pengaruhnya. Semua orang nanti akan menanggung apa yang dia perbuat. Dia tidak membalas perbuatan baik kita, kan dia juga gak berdosa. Kalau kamu kemudian sakit hati ke orang itu, nah malah kita yang dosa, berarti kita berbuatnya tidak ikhlas, malah percuma, sia-sia, kita sudah capek-capek nggak dapat apa-apa. Kamu pilih yang mana coba? Ini ada suatu cerita ya, itu ibu mendengarkan pengajiannya Gus Baha. Itu temannya itu kan seorang kiai. Suatu hari dia tuh dipanggil oleh tetangganya itu seorang preman. Nah dia ngundang itu Pak Kiai, undang ke rumahnya. Nah karena diundang, ya dia datang ke tetangganya itu. Nah Pak Kiai itu ya orangnya alim, soleh, ya sudah mengetahui apa yang diperintahkan Allah. Saya mendatangi undangan tetangga karena saya mau berbuat baik pada tetangga, itu perintah Allah. Nah ternyata sampai di rumahnya tuh malah kenapa kesini-sini, sana pulang, malah disuruh pulang. Udah terus pulang. Terus lagi hari berikutnya diundang lagi, terus disuruh pulang lagi sampai 3 kali. Terus bareng sudah 3 kali, premannya itu heran kenapa dia kok nggak marah ya, padahal aku perlakukan seperti itu. Kemudian, Pak Kiai, kenapa engkau tidak marah ketika saya undang kemudian saya suruh pulang, tetapi kenapa Pak Kiai kok tidak marah? Jawab Pak Kiai sambil tersenyum. Dia menjawabnya, saya mendatangi undangan Anda itu karena ini merupakan perintah Allah untuk berbuat baik kepada tetangga. Itu merupakan perintah Allah. Saya menjalaninya dengan ringan karena lillahi ta'ala. Saya menjalankan semua ini karena perintah Allah. Karena Allah itu memerintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Karena kamu memperlakukan saya dengan tidak sopan, ya itu urusan kamu, saya tidak marah, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Itu merupakan tanggung jawab kamu, nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu enggak ada urusannya dengan saya. Saya niat ilahi ta'ala menjalankan perintah Allah, itu saja, titik. Maka saya tidak marah. Nah itu seperti itu, Bil. Jadi apa-apa itu diniatkan karena aku tuh menjalankan perintah Allah. Saya tidak mengharapkan balasan dari manusia. Lillahi ta'ala, Allah itu semua akan mencatat semua amal perbuatan kita, baik yang buruk maupun yang baik, itu semua akan dicatat. Tidak akan lepas, kecil apapun itu tidak akan hilang. Allah itu maha adil. Sehingga
Kalau kita berbuat kebaikan, kita ikhlas, nanti insya Allah Allah itu akan membalas dengan yang lebih baik. Nanti di akhirat tuh balasannya lebih baik daripada di dunia. Sebaliknya kalau berbuat jahat ya nanti akan dibalas dengan siksaan yang pedih. Kemudian cerita lagi, ini ada orang yang lapor ke Pak Kiai. Nah, dia itu membiayai orang tuanya yang sakit. Sakitnya membutuhkan biaya yang besar. Nah, sudah dijualkan berbagai macam, udah kebun sawah dijual semua sampai habis. Nah, kemudian dia lapor ke Pak Kiai, saya sekarang itu sudah jatuh miskin, saya sudah tidak punya apa-apa. Nah sih buat apa? Buat mengobati orang tua saya sudah habis-habisan, saya sudah jatuh miskin, saya tidak punya apa-apa lagi sekarang, saya sudah jatuh miskin. Terus Pak Kiainya menjawab, kamu bukan jatuh miskin, malah justru kekayaanmu itu sedang ditabung di akhirat, kamu kaya di akhirat, bukan hilang itu kekayaan yang untuk membiayai pengobatan orang tuamu itu merupakan tabungan akhiratmu. Allah itu akan membalas yang berlipat-lipat di sana. Kamu jangan khawatir, kamu tuh kaya, malah justru kamu tuh kaya, bukan miskin. Malah justru orang yang misalnya nih punya uang 1 juta, kemudian dia sedekah ke fakir miskin 100.000. Nah, kemudian uangnya tinggal berapa coba? Nah, uangnya itu sebetulnya ya 100.000 yang masih, yaitu ditabung di akhirat. Yang 900.000 udah habis untuk kamu makan sendiri, untuk dimakan sendiri, jadi TA siji, sudah hilang, nggak jadi apa-apa. Nah, sebetulnya kekayaanmu itu 100.000, bukan 900.000. Nah, semua itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, semua serba indah, semua akan jadi sehingga saya bersyukur ya Allah, aku bersyukur aku bisa menabung 100.000 di akhirat. Kemudian itu tadi yang orang hartanya sudah habis untuk mengobati orang tua, alhamdulillah ya Allah, aku bisa menolong orang tua saya. Kemudian saya hartaku itu tidak hilang, tapi ada di akhirat. Sebetulnya harta saya tuh saya tabung di akhirat, saya kaya, alhamdulillah ya Allah. Gitu, kau beri jalan untuk beramal kebaikan. Semua itu adalah karena perintah Allah. Untuk berbuat baik itu perintah Allah. Kalau orang mau tidak berbuat baik, kan mereka nggak usah dipikirin. Yang penting kamu udah berbuat baik, lillahi ta'ala, kayak gitu. Nggak usah kemudian mengharapkan timbal balik ke orang itu. Dulu ibu juga seperti itu dulu, tapi setelah saya pikir-pikir, ya semua itu malah merupakan tabungan kita di akhirat. Malah justru kalau misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, itu alhamdulillah itu merupakan ladang ibadah buat saya. Alhamdulillah Gusti Allah masih ngasih orang yang membutuhkan uluran saya, misalnya uang atau pikiran. Saya ngajari orang nggak bisa, saya bantu, saya ajari. Itu merupakan ladang ibadah buat kita, lillahi ta'ala. Itu seperti itu gitu ya Bil. Tolonglah Bil, kamu mindsetnya dirubah kan Bil. Kamu kalau mindsetnya
sudah bisa berubah itu nanti kamu akan bahagia. Semuanya itu serba enteng, ringan. Karena berbuat baik itu semua itu tidak akan hilang, Bel. Semua itu akan kembali ke kita, entah di dunia maupun di akhirat. Jadi kamu jangan kemudian kecewa ke orang kamu mengharapkan orang itu seperti apa ke kamu, tetapi mereka kan nggak bisa diatur. Mereka tuh punya pikiran dan kepentingan sendiri, yaitu semua maklum lah. Kamu tuh pokoknya intinya kamu tuh berbuat baik lah, udahlah intinya itu tok wis, berbuat baik lillahi ta'ala, karena kamu tuh menjalankan perintah Allah. Gak usah minta dihargai sama orang, minta dibalas, gak usah. Lillahi ta'ala itu. Kamu bisa marahi orang itu malah alhamdulillah itu ladang ibadah buat saya gitu. Paham gak, Bel? Tolong mindset kamu tuh dirubah. Jadi kamu memandang ketemu orang tuh kamu ingat kebaikannya, jangan ingat kejahatannya. Emang mereka jahat apa? Alasannya apa? Mereka tuh manusia, Bel. Mereka ya karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan kamu, kemudian kamu memusuhinya. Ya contohnya saja, misalnya kamu minta belikan motor Vario yang baru ke ibu, nah, kemudian ibu nggak bisa karena nggak punya uang, nah, kemudian kamu marah karena tidak dituruti keinginannya, kan seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Kamu pengen temenmu pada ngobrol ke kamu, padahal kamunya sendiri kan nggak bisa ngobrol, kan disalah ke temen-temennya. Ya kamu sendiri, kamu berusaha untuk gabung ke mereka atau gimana. Jangan kemudian menyalahkan orang. Terima diri kamu sendiri tuh, dengan kelemahan dan kelebihan kamu tuh diterima. Aku kelemahannya kurang pandai bergaul, ya udah terima. Kamu terima. Sebetulnya intinya itu kamu tuh bisa menerima diri kamu sendiri, menerima apa adanya, menerima takdirmu. Nah ini kan yang ada tuh hari sekarang dan esok itu kamu isi dengan hal-hal baik, hal-hal yang diperintah oleh Allah itu dilaksanakan, itu saja udah. Hidup itu cuma kayak gitu kok, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, udah titik dua itu. Kalau kamu ikhlas, kamu terima, udah nggak usah. Kalau kamu belum menerima, memberontak, protes dan seterusnya, ya itu kunci tidak bahagia. Mau bahagia gimana protes ya gitu. Coba direnungkan, kayak kamu tuh hatinya dilapangkan, banyak maafnya pada orang, mbak ingat kebaikan mereka. Apalagi ya mereka kan orang baru kenal berapa bulan,